Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan mulai belajar terkait bagaimana sejarah kebudayaan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan agar terus tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah sehari-hari. Baiklah, sejarah kebudayaan Islam pada hari ini kita akan membahas terkait dinasti Ayyubiyah. Yang perlu teman-teman ketahui, dinasti Ayyubiyah didirikan oleh seseorang yang bernama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Karena pada masa itu memang orang Arab sering menamakan dinasti mereka dengan sebutan nama mereka sendiri. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah tak lepas dari mulai melemahnya dinasti sebelum dinasti Ayyubiyah, yaitu dinasti Fatimiyah yang dipimpin oleh pemimpin Al-Adid. Karena Al-Adid ini sudah terlalu tua dan sudah mulai sakit-sakitan, karena pada saat itu terjadi konflik antara umat Islam dan dengan tentara salib. Maka dinasti Fatimiyah saat itu keadaannya sangat melemah karena khalifahnya Al-Adil mengalami sakit dan sudah mulai melemah. Akhirnya ia meminta bantuan kepada Raja Syam. Raja Syam yaitu yang bernama Nuruddin Zangki. Siapa Nuruddin Zangki? Nuruddin Zangki adalah pamannya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi akhirnya Nuruddin Zangki memerintahkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk pergi ke dinasti Fatimiyah yang pada saat itu berada di Mesir. Nuruddin Zangki akhirnya memerintahkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk pergi ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah melawan tentara salib. Akhirnya berangkatlah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sebagai anggota perang. Pada saat itu komandannya adalah Sirkuh. Akhirnya berangkatlah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ke Mesir, dan akhirnya singkat cerita berhasillah ditaklukkan tentara salib ini oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Pada saat itu umur Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi baru berumur 27 tahun. Usia yang masih sangat begitu muda. Jadi teman-teman juga harus bisa menanamkan rasa semangat Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini di dalam diri teman-teman. Semangat perang, semangat membela agama, semangat belajar. Maka ketika daring ini, perang yang kita hadapi adalah perang sulitnya untuk belajar. Maka teman-teman harus siap untuk berperang melawan rasa malas teman-teman semua. Lanjut, ketika akhirnya tentara salib ini berhasil dikalahkan oleh bala tentara yang dipimpin oleh Sirkuh yang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sebagai anggotanya pada waktu itu, akhirnya karena kecerdasan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menyusun strategi mengalahkan musuh, akhirnya diangkatlah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini sebagai komandan perang. Nah, kemudian setelah itu, ketika itu Khalifah Al-Adil meninggal. Nah, karena Khalifah Al-Adil meninggal, akhirnya Salahuddin diangkatlah menjadi penguasa Mesir. Di sini muncul
sebuah kata bahwasannya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah sebagai pemersatu agama Islam. Karena kenapa? Karena pada saat itu pemerintahan Islam di bawah pimpin dinasti Abbasiyah yang berada di kota Baghdad itu beraliran Sunni. Sedangkan Mesir yang di bawah pimpinan dinasti Fatimiyah pada saat itu memiliki aliran Syiah. Maka muncullah kata bahwasanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini pemersatu agama Islam. Karena kenapa? Dia berhasil menyatukan ajaran Sunni dengan ajaran Syiah. Kemudian setelah itu mencuatlah atau naik daunlah nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini di Mesir. Kemudian ketika namanya sudah naik, ada beberapa orang yang tidak senang di Mesir. Akhirnya banyak orang yang cemburu atas kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi di Mesir. Akhirnya banyak yang mengadu domba. Sampai-sampai ada yang menyampaikan kepada Nuruddin Zangki bahwasanya dia mengadu domba kalau dalam bahasanya, wahai Nuruddin Zangki, bahwasannya kekuasaanmu di Mesir telah direbut oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Namun ketika itu akhirnya Nuruddin Zangki sudah menyiapkan bala tentara perang untuk segera pergi ke Mesir dan merebut kembali kekuasaannya. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Nuruddin Zangki mangkatlah, akhirnya nggak jadi untuk pergi ke Mesir untuk mengambil kembali kekuasaannya. Kemudian ketika akhir cerita, kemudian Nuruddin Zangki ini meninggal dan tinggallah seorang anak. Nah, akhirnya karena anaknya ini, karena kebiasaan orang Arab itu kalau ayahnya meninggal maka yang menggantikan adalah anaknya. Nanti pun begitu, ketika anaknya meninggal yang menggantikan anaknya lagi secara keturunan. Nah, kemudian setelah itu karena putra raja masih kecil, akhirnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini memberanikan diri untuk menyebut bahwasannya dirinya adalah sebagai raja Mesir dan pelindung raja Syam, pelindung raja yang masih kecil tadi. Kemudian karena rajanya masih kecil, akhirnya para menteri-menteri, penguasa-penguasa yang lain ingin berebut kekuasaan dari tangan Raja Malik Syah. Ketika itu nama anaknya itu Raja Malik Syah. Akhirnya karena terjadi perang internal, akhirnya membuka celah lah untuk tentara salib ini menyerang kota Damaskus atau di Syria. Akhirnya dengan memberanikan diri, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ketika itu memaksakan untuk menjadi komandan perangnya, pemimpin perangnya, yang kemudian Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah itu di Mesir. Karena ketika itu karena atas jasanya dia berhasil memimpin dan menupaskan tentara perang salib ketika itu. Nah, untuk mengatasi terjadinya pemberontakan oleh dinasti Fatimiyah dan tentara perang salib, akhirnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini membuat sebuah benteng yang dimana benteng ini sebagai pusat kekuatan militer yang sanggup menangkis serangan dari luar maupun dari dalam. Kemudian kita akan membahas perjuangan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi di Palestina. Di Palestina masa ini ia gunakan untuk menumpas tentara perang salib.
tentara perang salib. Kenapa dinamakan tentara salib? Karena pada waktu itu anggota-anggota tentara perang salib itu menggunakan kayu, terus panji-panji, bendera-bendera, yang dimana di kayu, di bendera, di panji-panji itu memiliki simbol seperti tanda tambah atau simbol salib. Karena maka disebutlah sebagai tentara salib atau perang salib. Maka ketika itu Salahuddin merebut benteng pertahanan ketika di Palestina. Dia berhasil merebut benteng pertahanan di Palestina yang dibawa pimpinan tentara salib waktu itu. Akhirnya dia berhasil merebut benteng itu dan merebut Palestina dari tentara perang salib dengan sebuah perjanjian. Perjanjian yang pertama, tentara salib harus keluar dari negara Palestina. Perjanjian pertama, orang tentara salib harus mengakui bahwasannya Palestina adalah milik umat Islam. Akan tetapi orang yang berasal dari tentara salib boleh masuk ke dalam Palestina hanya untuk beribadah gitu. Dan yang kedua, tentara salib hanya dikasih sebuah wilayah kekuasaan, yaitu antara pantai Syria sampai Jaffa. Itu berada di Palestina. Kemudian yang ketiga, umat Islam harus mengembalikan harta rampasan perang. Nah, kemudian Salahuddin menguasai Mesir dan mendirikan Bani Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah. Pada tahun 1981 Al-Malik Syah akhirnya meninggal. Maka raja yang kecil tadi, yang masih muda belia, maka Salahuddin menguasai wilayah Syam, Mesir, sampai Yaman serta Palestina. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Di akhir video ini ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Kemudian agar teman-teman bisa menyimak video ini dengan baik. Sengaja saya taruh di akhir biar teman-teman tonton semua videonya. Pertanyaan yang pertama, pastikan nanti pertanyaan ini teman-teman catat di buku tugas kalian dan teman-teman jawab, dan bukti jawabannya bisa difotokan dan dikirim ke saya. Dan yang pertama, pertanyaan pertama, siapakah pendiri dinasti Ayyubiyah? Pertanyaan kedua, masalah apakah yang terjadi di Mesir sehingga Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi akhirnya dipercaya untuk menjadi pemimpin perang di sana? Dan yang ketiga, apakah yang ingin kalian teladani dari sikap Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang telah dijelaskan tadi? Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman tetap semangat dan jangan lupa jaga ibadah teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.